Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Bowo. Perkenalkan, nama saya Fiana Uswatun Hazana. Kami dari kelompok 1 program studi S1 Farmasi kelas 20A2 Universitas Duta Bangsa. Berhubung ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dilakukannya praktik secara daring. Hari ini saya akan menjelaskan tentang morfologi buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovolum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang berisi sperma. Buluh ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur yang berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot yang bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan karyogami, yakni persatuan inti sel keduanya. Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal buah itu tumbuh dan merupakan suatu bagian buah, sedang umumnya segera setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan bagian bunga selain bakal buah segera menjadi layu dan gugur. Dari butik sendiri dengan tegas disebut hanya bakal buahnya, karena biasanya tangkai dan kepala putiknya gugur pula seperti halnya dengan bagian-bagian yang lain. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah tenggelam. Terkadang bagian-bagian bunga yang lain bersatu dengan bakal buah dan turut berkembang membentuk buah. Jika bagian itu merupakan bagian utama dari buah, maka buah itu disebut buah semu. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga dikenal sebagai perikarp. Perikarp ini sering berkembang lebih jauh, sehingga dapat dibedakan atas dua lapisan atau lebih. Yang di bagian luar disebut dinding luar atau eksokarp atau epikarp, yang di dalam disebut dinding dalam atau endokarp, serta lapisan tengah atau dinding tengah disebut mesokarp. Pada umumnya, buah hanya akan terbentuk sesudah terjadi pembuahan pada bunga. Walaupun demikian, mungkin pula buah terbentuk tanpa ada penyerbukan dan pembuahan. Peristiwa terbentuknya buah yang demikian ini dinamakan partenor karpi. Buah yang terjadi dengan cara ini biasanya tidak mengandung biji, atau jika ada bijinya itu tidak mengandung tembaga. Jadi bijinya tidak dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Pembentukan buah dengan cara ini lazim kita dapati pada pohon pisang atau Musa paradisiakal L. Buah apel termasuk dalam buah sejati tunggal berdaging. Citro Supomo G. 2009 menyatakan jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging. Dinding buah seringkali dengan jelas dapat dibedakan dalam 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar, tengah, dan dalam. Buah golongan ini umumnya tidak pecah jika sudah masak, walaupun ada yang jika telah masak kemudian pecah. Buah apel merupakan buah batu dengan kulit dalam tipis, tetapi cukup kuat seperti kulit. Kulit tengah tebal, lunak, dan biasanya dapat dimakan. Buah ini mempunyai beberapa ruangan. Tiap ruangan mengandung 1 biji.